Yang mau Kapolres, Kapatren, Pak Ruslan, Sekretaris Daerah, Pak Asisten 2, Kepala Dinas Pertanian, Camat Padang Batung beserta Forum Pimpinan Kecamatan, Kepala Balai Penyuluh Kecamatan beserta para penyuluh yang kami banggakan, Ketua Kelompok dan anggota kelompok serta warga masyarakat Desa Tabi Lajar, Tabi Hajar. Hah? Oh, Kambang Basar. Kambang anu banyak ganal-ganal kambangnya. Yang ulun hormati cintai banggakan, alhamdulillah pagi ini ulun dan rombongan sudah sampai ke sini. Meskipun bersepeda motor di sini. Kemudian berjalan lah. Alhamdulillah tadi singgah di rumah sapi dulu. Ya kalau rumah sapi gedugan sapi kan, rumah sapi kan. Rumah sapi baru tadi bagi bibit jeruk tadi panen. Jeruk berapa tahun berbuah? 3 tahun. Untuk sapi, kotoran sapi jadi sobat Bipos yang dipanen tadi itu adalah padi ini. Jadi hamparan padi yang di Desa Tabihi ini yang dipanen. Bahkan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pertanian bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini bisa surplus padi bahkan hingga 2 tahun, dengan catatan padi-padi ini tidak dijual. Jadi hamparan di Desa Tabihi ini adalah padi, dan dipastikan padi ini akan memenuhi kebutuhan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ini juga sambutan dari Bupati Hulu Sungai Selatan. Bahkan di sebelah sana juga ada jenis cabai. Manfaatkan. Kalau di kelompok tani di seperti itu sobat Bipos. Dan ini adalah padi-padi yang dipanen tadi sudah matang, kemudian kita tidak tergantung dengan pupuk dari luar. Dan ini sudah siap dipanen seperti ini. Ini sobat Bipos. Jadi sebagai daerah yang pertanian sebagai penghasilan. Nah, ini adalah seperti ini, dan setelah hamparan di sebelah sana. 3 tahun ke depan tandakan tidak perlu lagi nukar jeruk di luar. Beli jeruk ke sini asal manis saja lah, manis dari luar orang. Syaratnya kan jeruk manis. Jadi inilah salah satu pemanfaatan lahan. Kalau tidak bisa IP2 menang 2 kali, mungkin tanahnya bisa digunakan tanaman jeruk dan lainnya. Tadi dilaporkan oleh Kadis Pertanian, kita ini surplus beras berlebihan, benih. Mungkin dijual ke rumah 2 tahun cukup, mau dijual. Ini belum bisa naik ke rumah udah dijual ya Pak. Di sini kada jauh gitu, nah di sini kada. Di sini bagus bersimpanan bertahan kira-kira. Nah, ulun ini kan 1,5 tahun habis ya buat ini dah. Ada karasan bulah. Cuman yang belum bisa kami lakukan adalah bagaimana kita bisa membantu petani agar harga jual diberikan ini dan pian itu lebih baik. Kan kalau pian ditukari bulog kan 4.250. Kalau di luar bulog berapa? Yang tongkolok 44, 43. Ya, Pak, kayak apa ini Pak, pertanian cabai saat ini harganya kayak apa Pak? Harganya kurang lebih memuaskan aja toh. Sekitar harga itu 28.000. 28.000 itu di tingkat tengkulak Pak lah. Berarti tengkulak menukar ke sini. Sebelumnya harganya berapa Pak? Sebelumnya harganya sekitar 25. 25 berarti naik 3.000 lah. Iya, naik 3.000. Naik 3.000 ini sejak kapan? Sejak pertengahan puasa lah. Pertengahan puasa. Awal puasa Bang berapa sebenarnya harganya? Awal puasa ada sedikit turun sekitar 24.000 lah. Oh, 24.000. Iya. Paling tinggi berapa Pak? Paling tinggi harga lumayan
Pemayang kebo putik kebo. Nggih. Putiknya semalam harga 80.000. 80.000 itu Iya. paling tinggi Pak lah. Nggih. 80.000 tuh waktu kapan? Waktu bulan Februari, akhir Februari. Akhir Februari Pak lah. Itu nggih kenapa? Terusnya itu masih mahal. Masih mahal Ya. sampai awal Ramadan tadi turun. Itu kenapa Pak? Jadi bisa dari naik habis itu turun lagi. Kebanyakan masuk ke Lombok Jawa ini masih Mm-mm. masukan daerah lain juga ke daerah kita toh. Kalau Lombok Pian nih berapa kilo dalam seminggu kalau dipanen? Yang seminggu semalam pembanyakannya 72 kilo. 72 kilo. Ya. Ini berbuahnya nih berapa lawas? Ini sudah 4 bulan sudah. 4 bulan lah. Kira-kira nih bertahan berapa lawas nih Lombok-Lombok nih? Ini paling lawas 8 bulan lah. 8 bulan kalau dipanen lah. Ya. Mau soal berputiknya itu sekitar 3 bulan. Oh 3 bulan. Lama panennya itu sekitar 8 bulanan lah. Bisa bukok. Nggih. Nggih. Ini menurut Pian nih para hari raya kira-kira Lombok nih benaik kah atau turun lagi kah? Kira-kira bisa tetap aja ini. Tetap aja lah karena tadi banyak Lombok lah sudah. Iya, Nggih. bisa tetap aja ini harga. Siap. Tambahan? Oh, nggih. Nah, Nah, po usah kata-kata. ini Sobat Bipos ini adalah cabainya. Nah, ini adalah cabai yang harganya 28.000 untuk saat ini. Selain Lomboknya apa lagi Pian ya sih? Kacang, Oh kacangnya jual. kacang di muka, tarong. Tapi di dalam sebelah situ dalam. Punya orangnya bisa lihat. Berarti ini mau dipanen lah 72 kiloan. Nggih, 72. Oh, banyaknya. Bisa orang bisa lebih, Bang. Tapi hari ini baputik lah. Besok nih. Oh, iso. Jaga hendak hari ini tadi, tapi kalau orang banyak nih. Oh, Tetap iya. menonton aja lah. Agak Kamunya fokus nukar lagi langsung memutik. di sini kalau jual lah. Nggih. Jenis cabai tiong Tanjung. Tiung Tanjung. Tanjung lah. Nggih. Jadi sampai ke Banjar tatap sampai turang rawit. Ngawet ya. Tiung Tanjung. Ini luasnya nih ada berapa yuk? Ini luasnya sampai muka situ 5 burungan. Oh, 5 borongan. Yang digawe ini 3 burungan 10 deh, Pak. 3 borongan. 10 dapat. Berapa pohon nih? Ya berapa Jumlahnya rapun? 1.500. 1.500. Rapun Ya. lah. Kurang lebih lah. Matian di tangan itu, Bu. Oh, ini panasan. Nggih. Ada hujan semalam. Kalau bertanam seluas ini berapa biasanya modal Pian tuh? Udah membajing Lombok ini sekitar 7 jutaan lah. Kalau Lawan makan. pupuk. Kalau makannya kebiasaan mengulang lah. Enggak, Orang lain udah tahu ulang lah. 7 jutaan lah. Tapi sewa tanah sudah termasuk? Belum. Siwa tanah sudah dahulu, Boy. Oh, enggak. Sudah dahulu. Dia ada dipetakan ke sini aja. Cuman itu teh sekitar 8 juta lah. 8 juta lah Petanya. Iya. Tahun. setahun. Nah, Sobat Bipos, ini adalah cabainya yang ditanam 5 borongan. Ini Bapak Rahmat Hidayat. Satu borongan itu juga dapat lah. Tonton hari ini katanya. Ya, hari ini kita ingin memastikan ya juara 2 inovasi Pak Hani. Tadi di ternak sapinya. Sapi dipelihara, kotorannya diolah jadi pupuk. Termasuk pakan ternaknya tidak perlu dibikin sendiri. Ini kan mengurangi biaya. Tentu semangat untuk kita petani, mari kita gunakan pupuk yang diproduksi oleh petani. Kalau gitu kan berarti kita tidak tergantung pupuk dari luar kan itu ya. Yang kedua tadi kita menyerahkan bibit jeruk 4.000 batang pada 4 kelompok, katanya 3 tahun. Yang ketiga kita panen ini bibit unggul, jenis impari. Yang penting hari ini diskusi sangat menarik ya.
proses produksi pertanian biaya semakin tinggi, harganya ya tidak bisa bergerak. Jadi secara ekonomi kan tidak terlalu bagus sebenarnya kondisi ini. Tapi tadi kami diskusi panjang dengan mereka. Pemda juga sudah punya berbagai solusi, tapi masih belum bisa. Memang rata-rata petani itu bilang kalau diberi 5.000 1 kilo mereka punya kelebihan. Tapi kan Bulog 42 setengah, masih sangat jauh. Mereka diskusi apakah Pemda bisa menggabungkan. Kalau untuk kebutuhan ASN bisa. Tapi namanya ada yang beli mahal kan orang kan jual semuanya ke Gapoktan kan nanti padinya. Gapoktan menjualnya kemana lagi kan nggak mungkin. Jadi caranya tadi salah satu cara kita ingin merubah atau menghilangkan ya biaya produksi pinjam dari orang yang tidak sesuai. Kita ingin maksimalkan dana kur kita yang di bank itu yang khusus pada untuk petani dan UMKM kita itu struktur rendah. Kami sudah punya komitmen dengan bank, mereka kan akan turun ke sini, tidak perlu orang sini ke bank, tidak. Meskipun pakaian masih ada becek-beceknya nggak apa-apa, tinggal tanda yang becek kan baju aja, tantangannya kan nggak becek. Mereka kan datang ke sini melayani, jadi tolong dimanfaatkan. Komitmen bank untuk menyalurkan kur, tidak perlu masyarakat datang ke sana, kita yang turun ke sini. Ya. Kalau mereka biaya selama ini produksi terlibat atau dengan orang, sekarang tidak dana sendiri kan, misalnya diselesaikan lebih bagus, ya. Jadi semakin sering turun, semakin diskusi, semakin tahu persoalannya apa. Tadi ada jalan usaha dan lain-lain. Sehingga kita berharap pemerintah desa pun punya komitmen untuk mendukung pertanian. Nah, kalau ini bisa dirahap oleh desa. Kan 20% dana desa kan boleh untuk pertanian dalam arti luas. Tadi menyarankan jalan masih ada rusak libatnya udah. Ya ini manfaat turun ke bawah itu manfaatnya banyak. Kita akan diskusi lagi di kabupaten siapa yang menangani ini, siapa yang menangani ini. Ya, oke. Ada lagi? Pak terkait ini Pak. Kita kan menyebut bahwa kita ini surplus bisa 2 tahun mencukupi. Berapa ton sih kita tuh bisa menghasilkan padi? Berapa ton di situ tadi? Surplusnya berapa ton? 242 242 ton. Tadi kelebihan kita 2% kenaikan itu besar dari kebutuhan. 63. Cuma persoalannya itu kalau tidak dijual, makanya saya bilang kan kadang-kadang petani belum naik ke rumah udah dijual gitu. Nah, tapi kebutuhan mereka seperti itu. Nah, apakah tadi surplus ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menyuplai IKN nanti ibu kota negara baru? Tentu saya bilang kualitasnya produknya harus bagus, seleranya sesuai selera sana. Ya. Jadi peluang-peluang ini akan kita tangkap ya. Jangan jadi penonton IKN ini, mari kita bisa berkontribusi, tapi sekali lagi apa yang kita bisa kirim ke sana tentu sesuai selera sana. Tadi saya bilang di pertanian juga komunikasi dengan mereka sana nanti suatu saat. Apa sih yang mereka butuhkan kita akan supply. Kalau lombok apa yang mereka butuhkan di sana ya? Tomat apa? Ya? Sudah ada peluang yang harus kita tangkap dalam IKN di sana ya.